Selamat pagi, kembali lagi di wawancara khusus Tribun Lampung. Saat ini kita ada di Perguruan Kristen Metodis Indonesia PKMI Immanuel Bandar Lampung, atau tepatnya di Jalan Dr. Susilo Bandar Lampung. Saat ini kita sudah berada bersama PLT Pimpinan Yayasan PKMI Immanuel, Bapak Sujito SPD. Selamat pagi, Pak. Selamat pagi, Mas. Terima kasih kita sudah disambut di sini, Pak. Iya, makasih. Apa kabarnya, Pak? Amin, sehat, baik-baik. Puji Tuhan. Pak, kita berbicara mulai dari mungkin konteks pendidikan, Pak. Iya. Kalau kita berbicara secara umum, menurut pandangan Bapak, pendidikan itu seperti apa ya, Pak ya? Iya. Jadi dalam dunia pendidikan itu sekarang ini, kalau kita menyebut pendidikan berarti ada unsur pengajarnya, ada unsur pesertanya, peserta didiknya, dan ada juga unsur orang tua. Hal inilah yang membuatkan kita belajar bersama-sama untuk mencapai sebuah harapan yang harus dicapai bersama. Tidak hanya cukup kalau bicara tentang pendidikan hanya tergantung pada sekolahan, tetapi lingkungan, orang tua, dan juga di sekolahan itu pun ikut terlibat, baik langsung maupun secara tidak langsung. Mungkin seperti itu. Berarti memang pendidikan ini memang orientasinya memerlukan banyak stakeholder ya, Pak? Oh ya, stakeholdernya, iya. Kalau kita berbicara per hari ini, Pak, kan yang namanya ilmu pengetahuan sangat mudah sekali didapat, khususnya dengan bantuan internet, teknologi. Nah, itu apa sih, Pak, yang membedakan siswa didik memang harus belajar di fase lembaga pendidikan dan sekolah, atau mungkin di rumah, mungkin hanya dengan lihat TV atau lihat apa gitu, Pak? Iya, jadi dari wabah COVID pandemi 19 ini memberikan nuansa yang baru kepada kami sebagai seorang pendidik. Di satu sisi kami memang harus mempersiapkan hal-hal yang baru yang berkaitan dengan proses belajar dan mengajar itu. Nah, di samping itu juga bahwa untuk mendapatkan sebuah ilmu tidak harus memang belajar secara tatap muka. Jadi menggunakan daring pun atau luring pun sekarang bisa mendapatkan, dengan catatan anak itu memang benar-benar mengikuti apa yang di literasi maupun di normatiknya yang diterapkan secara benar. Nah, disitulah peran orang tua pun ikut terlibat, ya, ikut terlibat. Jadi sementara ini mungkin orang tua yang selama ini mengatakan bahwa anakku mau menimba ilmu di sekolahan, nah, dan harus datang ke sekolahan. Di masa pandemi ini itu membuktikan bahwa ada beberapa metode daring yang bisa diterapkan dalam memberikan materi, sehingga outputnya pun yang diperoleh anak tidak berbeda jauh. Kayak gitu aja. Iya. Di Indonesia nih, Pak, pendidikan ini dapat perhatian khusus dari pemerintah, di mana satu hari dalam setahun kita merayakannya, disebut Hari Pendidikan Nasional atau Hardiknas. Memandang Hardiknas bagi Bapak sendiri seperti apa ya, Pak? Ya, kalau kita mau bicara tentang Hardiknas, tentunya kita tidak terlupakan dengan pendidikan Ki Hajar Dewantara itu ya. Nah, terlebih Pak Mas Menteri yang sekarang ini yang sudah mempunyai rencana bahwa di Hardiknas tahun 2021 ini yang mengambil tema serentak bergerak wujudkan merdeka belajar. Nah, di Merdeka Belajar itulah konsep-konsep yang seperti ini yang akan membawakan anak untuk, dan pemerintah sekarang ini yang menerapkan AKM, asesmen kompetensi minimal itu. Nah, di situ diharapkan siswa bukan lagi menghafal, ya. Siswa bukan lagi menghafal, tapi menerapkan materi yang dibaca dengan konsep siswa diharapkan berpikir secara logis, ya, secara logis. Nah, kita semua insan pendidikan, secara khusus di
PKMI Immanuel ini juga mengambil hikmahnya dari pembelajaran secara daring dalam mensikapi tentang Hari Pendidikan Nasional ini. Ya, berbagai eksperimen inilah yang di saat pandemi ini kita terapkan. Ya, namun demikian maknanya Hardiknas tidak terlepas. Ya, ngarso sungtulodo ing madya mangan karso tuturi handayani, mungkin seperti itu, Mas. Kalau di lingkup perguruan, Pak, Iya. Immanuel, kita melihatnya Merdeka Belajar ini sebagai sebuah kendala atau kita melihatnya itu sebagai sebuah peluang, Saudarahan, Pak? Sebenarnya konsep yang Merdeka Belajar yang sudah dicanangkan oleh Kemendikbud mengharapkan siswa ini mampu untuk menunjukkan kemampuan minimumnya ya, dalam literasi maupun dalam numerik. Misalnya konsep bukan lagi siswa mendapat nilai, tetapi bagaimana siswa mampu berpikir secara kritis. Ya, jadi ini konsep Merdeka Belajar yang dimaksudkan, jadi mengarahkan kepada siswa untuk berpikir menjadi seorang yang kritis untuk menggunakan kemampuan kognitifnya. Misalnya sebagai contohnya di bidang literasi, ya. Kalau di bidang literasi ini diharapkan, yang lama itu mengharapkan menghafal dan menerapkan materi yang dibaca, tetapi dalam konsep AKM dalam Merdeka Belajar ini siswa diharapkan berpikir secara logis, ya, berpikir secara logis, mengabstraksikan maksud dan tujuan materi. Demikian juga untuk pelajaran-pelajaran yang numerik, baik fisika, kimia, itu juga seperti itu. Jadi kita melihatnya itu sebagai sebuah potensi peluang, ya, Pak? Potensi peluang, Mas. Potensi peluang yang benar-benar merdekakan kepada peserta didik kita. Seperti itu. Sedangkan kalau kita bicara persoalan pendidikan, apa persoalan saat ini, Pak? Yang persoalan pendidikan ya di masa pandemi ini buat kita yang ada di kota, masa daring ini mungkin tidak terjadi kendala ya, Mas, ya. Nah, karena jaringan yang ada, listrik yang sudah cukup, tetapi kalau bagi yang di daerah-daerah yang di sana, non jauh di sana, mungkin hal-hal yang berkaitan dengan daring ini menjadi sebuah kendala yang cukup tinggi, ya. Di satu sisi mereka tidak mempunyai tidak ada sinyal atau gangguan sinyalnya dan sebagainya. Ya, kalau di kota ya mungkin dia lancar-lancar saja, kan seperti itu. Kalau pola belajar di PKMI, Pak, di masa pandemi ini, Pak? Kami menerapkan pendidikannya yang dilakukan secara daring. Ya, dari baik daring ini ada yang kami berikan kepada guru mata pelajaran masing-masing, bisa melalui WhatsApp, Google Classroom, Google Meet, dan yang artinya apa, yang luring pun juga ada. Ya, jadi selain daring, karena memang kalau anak-anak TK mungkin ya yang anak TK yang dari gitu, kalau misalnya kita lakukan secara daring ya mungkin tidak, tapi bisa secara luring dan pemberian tugas. Ada juga seorang yang karena handphonenya dibawa oleh orang tuanya untuk kerja, berarti mereka harus home visit lah, mungkin seperti itu, datang ke rumahnya untuk. Nah, itu pada intinya baik dari playgroup, TK, SD, SMP, SMA, kendala kami satu sisi guru memang harus belajar yang tadinya mungkin tidak menggunakan cara-cara seperti itu, namun di saat yang seperti ini kita memang harus memberanikan diri untuk belajar, mungkin seperti itu. Kalau sejauh ini, Pak, pola belajar yang dari guru ke siswa itu seperti apa kita, Pak, menerapkannya? Menerapkannya kita selalu dengan daring, Mas. Nah, jadi Google Zoom, tidak Zoom. Jadi makanya pada saat guru mendapatkan jadwal untuk mengajar, kami instruksikan ngajarnya dari kelas. Nah, silakan mereka di kelas masing-masing dengan menggunakan metode silakan. Tapi pada intinya kami tatap muka. Tatap muka dalam arti komunikasi, tidak memberikan tugas searah. Artinya benar-benar proses belajar mengajar, bukan pemberian tugas. Kalau pemberian tugas
kerjakan soal ini, dikumpulkan ini enggak. Tapi benar-benar mereka melakukan kegiatan belajar mengajar, walaupun melalui streaming dan sebagainya. Ada yang cara dengan menggunakan video dan sebagainya, ya guru-guru lah kreatifnya masing-masing guru mata pelajaran. Lebih interaktif ya Pak ya? Iya, interaktif kan. Gitu. Kalau kita melihatnya dari luar aspek kegiatan belajar mengajar, interaksi kita ke murid seperti apa Pak? Interaksi kita ke murid sejauh mana melalui situasi yang saat ini, ya bagi kami guru-guru yang melakukan pembelajaran melalui daring ini menggunakan perangkat-perangkat yang dan menyadari yang sebenarnya pembelajaran yang terjadi dimanapun juga, ya dari situ maka bisa dinyatakan bahwa empati kepada guru yang terjadi mungkin belum ada, guru kepada siswa, guru kepada orang tua dan sebagainya, ini menyadari pendidikan itu bukan sesuatu yang hanya dilakukan di sekolah saja, ya, tetapi pendidikan yang efektif itu membutuhkan kolaborasi lah, ya, kolaborasi yang efektif dari tiga hal itu, baik guru, siswa maupun orang tua. Ya, tanpa kolaborasi itu pendidikan ya mungkin kurang efektif. Nah, jadi kami tetap melibatkan stakeholder yang ada di sekitarnya. Gitu. Pendekanannya orang tua ini kita harapkan seperti apa Pak? Yang kami harapkan ya orang tua bisa minimal mendampingi, ya, karena di situasi seperti ini Mas, pada saat guru sudah siap, teman-temannya sudah siap, kadang-kadang anak masih tidur. Nah, jadi peran orang tua ya memang harus komunikasinya di grup masing-masing wali kelas itu, Bapak Ibu nanti jam 8 ada Zoom, silakan dibangunkan. Nah, mungkin seperti itu. Jadi peran orang tua ya cukup tinggi Mas dalam hal ini, walaupun di jenjangnya SMA, apalagi yang SD SMP yang mungkin masih butuh pendampingan secara khusus, ya, seperti itu. Jadi peran orang tua pun ya cukup tinggi untuk pendampingan ini. PR lebih ke karakter muridnya, Pak, memang kepada karakternya, ya. Berbicara karakter Pak, belakangan kan ada yang digaungkan yakni pendidikan karakter, pendidikan yang lebih menekankan aspek afektif daripada kognitif. Nah, itu kita melihatnya seperti apa ya Pak ya? Pendidikan ke karakter, ya. Karakter artinya begini Mas. Pendidikan yang menjadi gini, pendidikan karakter, pendidikan moral, ya, atau moral lah, ya, seperti itu, ya, karakter. Jadi karakter atau moral adalah usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik, baik guru maupun orang tua. Ini membangun pribadinya yang menjadi individu yang benar-benar bermanfaat, ya, individunya diri sendiri bermanfaat bagi diri sendiri dan juga bagi lingkungannya. Jadi kita tidak hanya mengandalkan nilai, tetapi mengoreksi kepada dirinya sendiri. Oh, kamu harus seperti ini, nanti pada akhirnya kamu akan menjadi dirimu sendiri yang benar-benar mempunyai arti buat dirimu dan juga buat lingkungan di sekitarnya. Mungkin seperti itu. Itu kira-kira pengertian karakter atau moral lah, mungkin seperti itu. Kalau kita berbicara secara spesifik Pak nih di perguruan, orientasi kita terhadap pendidikan itu seperti apa ya Pak? Seperti konsep atau mungkin visi, misi, dan apakah itu sudah kita nilai optimal Pak? Jadi Yayasan PKI Immanuel Bandar Lampung ini mempunyai visi menjadi lembaga pendidikan Kristen yang terbaik di Lampung, kan, seperti itu. Nah, konsep yang kami berikan adalah pendidikan yang holistik, ya, holistik, bukan hanya berfokus pada pendidikan pengetahuan saja, tetapi juga mengenai moral, mengenai etika, mengenai karakter dan aspek-aspek kehidupan lainnya. Nah, dari situ, dari visi dan misinya itulah yang pada akhirnya mengajarkan interaksinya kepada yang lain untuk menjadi lebih bermanfaat. Itu kira-kira konsepnya. Iya. Kalau kita balik lagi Pak ke Hardiknas,
Sumbangsih apa sih Pak yang akan PKMI Immanuel tingkatkan untuk mendukung suksesnya pembangunan pendidikan khususnya di Lampung, Pak? Oh, kita sebagai masyarakat, ya, sebagai masyarakat belajar itu memang sebuah hal yang penting, ya. Namun demikian kesehatan betapa pentingnya juga buat kita semuanya. Kebersihan, norma kemanusiaan di dalam masyarakat kita timbulnya empati. Nah, timbul rasa empati. Nah, timbulnya solidaritas dengan masyarakat kita pada saat seperti COVID-19 ini. Ya, pada COVID-19. Ini merupakan suatu pembelajaran yang harus kita kembangkan. Ya, yang harus kita kembangkan. Jadi peran sekolah kita di Lampung ini, ya paling tidak kami ikut mencerdaskan kehidupan bangsa di saat-saat yang krisis pandemi seperti itu. Ya, di saat krisis ini telah berlalu, belajar memang tidak selalu mudah. Ya, belajar tidak selalu mudah, tetapi inilah saatnya kita berinovasi. Ya, di saat di tengah-tengah kesulitan guru dalam proses belajar mengajar, muncul inovasi-inovasi yang baru untuk menyampaikan sebuah materi, sebuah ilmu kepada peserta didik dengan secara online. Jadi berbagai eksperimen muncullah mungkin seperti itu dari masing-masing guru. Nah, inilah saatnya mendengarkan bangsa, di mana pada akhirnya masa depan anak-anak kita, masa depan bangsa kita ini menjadi bangsa yang benar-benar berguna untuk dirinya sendiri, untuk anak didik, orang tua, terlebih untuk nusa dan bangsanya. Jadi PKMI Immanuel pun ikut diambil bagian di dalamnya di situ. Ya, mungkin terakhir Pak, sebelum kita tutup nih, ada pesan yang ingin kita sampaikan nggak Pak terkait siswa-siswa didik di rumah yang saat ini sedang belajar, Pak? Ya, kami sampaikan kepada seluruh peserta didik, secara khusus di PKMI Immanuel ini, selamat belajar, selamat melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi bagi untuk kelas 6, kelas 9, dan kelas 12. Dan bagi yang adik-adik yang persiapan untuk menghadapi penilaian akhir tahun ini, selamat belajar, tetap di rumah, jaga jarak, dan terapkan protokol kesehatan. Bahwa kesehatan bagaimanapun juga lebih penting daripada segalanya. Terima kasih Pak Sujito. Ya, demikian Tribuners, wawancara eksklusif kita dengan Pak Sujito, PLT Kepala Yayasan, ya Pak ya, Pimpinan Perguruan PKMI Immanuel Bandar Lampung. Sekian, sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih. Selamat siang. Selamat siang.